Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Milau Official. Sudah sebulan ini kan saya nggak posting video karena memang kondisi saya lagi nggak bagus. Saat ini saya sedang terpapar COVID-19 dan sedang diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Saya akan sedikit cerita pengalaman saya pribadi saat saya itu mau menyerah ya, saya saat sudah nggak kuat lagi. Dan COVID ini memang ada karena sebagian itu nggak percaya bahwa COVID itu ada. Jadi awalnya itu kan saya nggak terasa kalau saya itu terpapar. Awalnya itu adik saya, kebetulan saya lagi main ke rumah adik saya, nginep lah ya. Nah, adik saya itu ngasih makanan ke tetangga dan saat itu mbak-mbaknya itu nggak nggak bilang kalau dia sebenarnya sudah kena, suaminya dan ibunya juga kena. Cuma 5 menit, komunikasi itu cuma 5 menit, ngasih makanan, sudah jaraknya memang cuma 1 meter. 3 hari kemudian adik saya demam, tenggorokan sakit seperti flu lah, gejala flu. Tapi masih bisa bangun. Lalu eh, akhirnya kena keluarga yang lain. Saat itu kondisi saya juga masih fit ya, masih fit. Saya sempat jemput anak saya pulang kerja dan saat itu saya mau makan di resto atau di kafe itu semua tutup karena sudah jam 7 malam. PPKM ya saat itu. Nah, terus tapi saya makan di mobil. Saya sempat berinteraksi sama anak saya. Ini kesalahan saya sempat ke minimarket. Saya nggak sadar bahwa saat itu saya sebenarnya sudah terpapar. Saya aja anak saya pulang ke rumah adik saya. Nah, kebetulan saya 7 bulan sudah nggak ketemu sama adik saya. Jadi karena sebelumnya saya lagi di Surabaya. Nah, saat saya di rumah itu adik saya rupanya menghubungi saya nggak bisa. Saat pulang jangan masuk katanya karena kami semua itu mereka semua tuh sekeluarga terpapar. Oke lah, tapi anak saya langsung cepat tanggap gini, mama, kita nggak bisa pulang ke rumah karena kita harus cek dulu karena kita sempat berinteraksi. Oke, akhirnya saya cek. Saya juga kebetulan di depan rumah adik saya itu seorang dokter ya, jadi saya langsung tes rapid antigen dan hasilnya reaktif. Anak saya alhamdulillah eh, negatif. Akhirnya saya masuk ke rumah, tadinya kan udah boleh masuk ke rumah. Lalu saya masuk ke rumah. Oke, anak saya pulang malam itu sekitar jam 11 malam ya. Saya juga kasihan ya. Udah, saya stres. Saya nggak nyangka bahwa saya terpapar. Malam itu saya memang punya alergi hidung. Nah, hidung saya mulai apa namanya, alergi. Saya minum obat alergi itu nggak hilang sampai siang. Pagi itu adik saya sudah ngajak untuk tes swab. Saya nggak mau, mereka keluarga tapi maksa saya. Akhirnya dengan sedikit keterpaksaan, saya terpaksa itu bukan tidak mau karena ini, karena takut. Akhirnya saya tes swab itu sekitar jam 10-an ya. Saya berangkat ke Bumame, Jalan TB Simatupang di Jakarta. Lalu kita drive thru kan, berharap hasilnya itu negatif. Kebetulan adik saya itu anaknya satu, jadi kita berempat berharap hasilnya negatif. Hasilnya tuh lewat SMS. Oke, malam saya nunggu, habis maghrib saya dapat jawaban bahwa saya positif dan CT saya itu cuma 20. Adik saya dan keluarganya, istri dan anaknya juga sempat nunggu, harap-harap cemas, berharap itu juga tetap negatif. Cuma saya aja. Ternyata subuh mereka positif. Ya, CT-nya semua di bawah 30. Jadi dari kantor adik saya memutuskan untuk supaya kita diisolasi di Wisma Atlet aja, lebih enak, lebih nyaman katanya. Saya yang kekeh nggak mau, saya nggak mau, anak saya sedikit maksa. Dari kantornya anak saya juga bilang, mama
mama sebaiknya di Wisma Atlet. Saya kekeh nggak mau, adik saya memaksa. Jadi kita tuh menyiapkan saat itu 2 jam menyiapkan pakaian. Kira-kira berapa lama ya di Wisma Atlet? Saya nggak tahu. Katanya ada yang 10 hari, ada yang 12 hari. Saya nggak tahu ya. Tapi kita nyiapkan dalam 2 jam. Lalu dari itu rumah disemprotkan. Disemprot disinfektan. Ada orang yang nyemprot. Kita nggak mau dijemput sama ambulan ke rumah. Kan kayak gimana gitu ya. Lalu kita ke rumah sakit lapangan Artagraha di Ancol. Kita ke sana naik mobil, sampai di sana kan mobil disemprot, kita masuk ambulan. Awal mau masuk ambulan pun saya takut karena situ ada berjejer sekitar 3 ambulan. Saya pikir satu-satu kita dapat ambulan. Naik ambulan, ternyata karena kita satu keluarga, kita masuk di ambulan jadi satu, dan ambulan itu tidak menakutkan seperti bayangan saya. Ambulannya itu keren, tapi sekeren-kerennya ambulan tetap aja kan nggak enak ya, dan nakutin. Sampai di situ sampai di mana, di Wisma Atlet, kita harus ngantri. Sampai di situ kita mulai timbul lagi rasa stres, mulai timbul lagi rasa takut karena ngadepin pakai apa ya, petugas-petugas yang pakai APD. Karena selama ini yang saya lihat itu cuma di televisi, di media sosial, itu aja. Saya nggak pernah ketemu langsung kecuali yang di Bu Mame itu ya. Nah, mulai terus kita cari kamar. Udah. Saya masih nggak ada gejala apapun, tapi mulai badan tuh mulai summer-summer itu aja. Dari sini dikasih paracetamol. Adik saya itu demam, turun naik. Nah, keponakan saya itu tidak ada penyakit apapun karena dia usia 18 tahun. Saat kecil pernah asma, saat kecil aja di bawah 5 tahun, tapi udah nggak pernah kambuh lagi. Tapi saat kena COVID, asmanya itu apa keluar semua, nyeseknya lebih berat, tapi nggak sampai bunyi ngik-ngik. Batuknya itu luar biasa. Jadi kami ini kan terpapar berempat, itu semua beda-beda, beda-beda istilahnya, beda-beda sakitnya. Mungkin sakit penyerta itu yang memperparah sebenarnya. Jadi salah anggapannya selama ini, dan saya sering dengar itu, kalau kita nggak punya sakit nggak akan kena, yang ada penyakit aja kena. Enggak, di sini anak umur 6 bulan, ada umur 1 tahun 2 tahun itu kena mereka, itu karena dari orang tuanya. Nah, lalu mereka kan demam, nanti turun, tiba-tiba demam lagi, lalu batuk. Saya 3 hari itu enggak apa-apa. Di hari keempat saya mulai ngedrop. Saya mulai vertigo, karena saya punya penyakit vertigo ya, sering vertigo dan migrain. Migrain saya makin parah. Migrain saya, terus saya minta obat. Alhamdulillah suster dan dokter itu mau jam berapapun saya hubungin, saya bisanya lewat telepon ya atau WA, itu selalu ada, selalu datang. Di sini kan self service ya, jadi ngambil makanan dan apapun ngambil sendiri. Jadi biasanya kita ke ruang poli itu untuk cek apa nadi, saturasi lah ya, lalu tensi. Tapi kali ini enggak, akhirnya suster datang tiap jam 2 jam 3 malam. Itu saya parah sekali sampai saya dikasih obat yang istilahnya dosisnya tinggi, nggak berkurang juga rasa sakit saya mulai demam, tapi saya nggak demam yang terlalu tinggi banget, nggak demam. Saya sudah nggak kuat, rasa sakit saya itu, migrain saya itu lebih daripada sakit yang biasanya ini. Jadi biasanya saya mikirin kan sebelah kiri ya, ini nanti kadang-kadang pindah ke sini ke semua, sampai seluruh badan saya itu sakit, mungkin karena kelamaan tidur. Lalu saya mual, minum obat keluar semua, makan keluar semua, saya nggak kuat lagi. Saya sudah sampai nggak sanggup, dan saya sempat bilang gini, ya Allah, bilang kalau memang engkau mau mengambilku, ambillah, udah pasrah. Tapi kalau memang, saya janji sama diri saya sendiri, kalau memang saya sembuh, berarti Allah itu nggak berikan saya kesempatan kedua untuk mencoba bukan mencoba, harus memperbaiki diri untuk banyak-banyakin sangu,
kalau saat saya meninggal nanti. Nah, lalu karena sakit, demam, biasalah kalau sakit. Lalu mimpi yang aneh-aneh. Saya mimpi 4 kali mimpi itu selalu di atas awan. Saya mimpi yang pertama tuh di awan, kayak jalan di awan, tapi nggak ada siapa-siapa. Nah, saat bangun saya takut. Saya lagi, ya Allah, apa? Aku mimpinya kok kenapa begini? Lalu besoknya, bukan besok ya, siang itu mimpi lagi. Mimpi saat itu saya didatengin sama saudara saya yang sudah meninggal. Lalu saya takut, saya ngusir dia pakai sapu lidi. Saya pukul dia lapu lidi, tapi saya sambil gemetar, saya takut. Dia sembunyi di pojokan gitu, di pojokan apa? Di pojokannya tembok. Lalu saya nggak bisa ngomong, saya pukul-pukul juga nggak kena, saking takut. Dia loncat, tapi seingat saya loncat seperti di gedung di Wisma Atlet ini, di Tower 4 ini. Saya kan kebetulan di Tower 4 ya. Lalu loncat lewat jendela. Saya lihat ke belakang, di bawah loh, ini kan di luar itu kan awan semua, kok dia loncat, kan mati. Saya gituin. Terus saya ngeliat ke bawah, loh kok banyak orang duduk-duduk di balkon. Duduk-duduk sambil kayak ngerjakan apa pekerjaannya di depan laptop. Tapi balkon itu cuman kecil dan tidak ada pagernya. Saya bilang, kok kayak saya itu di atas awan, tapi kok orang berani sekali, kan ini kena angin jatuh. Begitu sadar, ya Allah, kok aku ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Sudah gitu aku di atas awan lagi. Ya. Mimpi yang ketiga lagi. Mimpi yang ketiga itu seolah saya pulang ke Surabaya, ke rumah, mau ke rumah mama saya. Tapi saya tuh seperti di awal, saya kan saat itu diinfus sama di ini ya, pakai oksigen. Nah, saya bawa infusnya seperti tongkat sama saya. Jadi infusnya itu tergantung. Tapi saya mau pulang itu kenapa saya harus turun lewati tangga yang saya nggak tahu gitu, nggak ada pinggirannya. Kalau saya begini sedikit itu bisa jatuh. Tapi di bawah tuh banyak orang yang saya nggak kenal. Saya menapaki, tapi oksigen itu tetap ada. Lalu di bawah oksigen itu, loh mama saya mana, adik-adik saya mana? Saya kan kesini mau nemuin adik-adik saya sama mama saya. Sampai ke bawah, kenapa nggak sampai ke bawah? Nah saat kebangun, saya istighfar lagi. Saya istighfar, saya berzikir, berdoa. Apa yang bisa saya ucapkan saat itu, saya ucapkan. Tapi yang nggak pernah lepas dari saya itu, saya berucap la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Terus itu saya ucapkan. Saya takut kalau saya habis umur saat itu ya. Rasa takut juga, saya tetap berdoa, mudah-mudahan saya masih diberi kesempatan. Tapi kalau saya diambil saat itu juga, ya sudah saya pasrah. Karena sakitnya itu luar biasa. Sudah gitu saya kan mual terus, sudah sampai dehidrasi dan badan saya memang lemes sekali. Lalu mimpi lagi saya. Mimpi lagi itu seperti duduk di atas awan. Duduk di atas awan yang gak ada siapa-siapa, tapi cerah sekali, udaranya itu cerah dan enak sekali. Itu lagi yang saat terbangun saya bilang, mungkin saya sudah dekat waktu saya. Saya sudah hampir menyerah karena sakitnya itu luar biasa. Saya cuma ngelihat saat adik saya, karena adik saya juga sama-sama di Wisma ini, nengokin saya ya, keponakan saya. Kebetulan saya satu kamar sama keponakan saya. Nengokin saya sempat ngelihat, tapi saya sudah nggak bisa bicara saat itu. Nah, suster sama dokter selalu kasih semangat sama saya. Bertahan bu, bertahan. Tapi saya berucap sama dokter. Saat itu salah satu dokter, saya sudah nggak kuat dokter. Saya sudah nggak sanggup dokter. Biarkan saya, kalau memang sudah saya mau diambil, sudah diambil aja. Saya nggak sanggup sekali. Dokter sama suster itu selalu menguatkan. Kami ini juga diswab bu. Kami ini juga takut bu. Ibu harus kuat, ibu harus sembuh. Jangan buat pekerjaan kami sia-sia, pengorbanan kami sia-sia.
mulai saya timbul semangat lagi. Ada satu suster namanya Suster Astrid. Dia selalu pegang tangan saya. Dia nggak takut pegang tangan saya. Dia nggak takut. Terus dia bilang, ibu saya suapin ya. Bilang, saya suapin. Terus habis gitu dia bikinin teh saya. Saya harus minum teh yang manis ya. Lalu dia bangunkan, dia minumkan saya. Nah, suster itu saya bisa bicara, saya tanya, suster udah lama di sini, sudah 6 bulan. Dia ingat ibunya katanya gitu. Kalau sakit nggak ada yang ngurus, sementara dia harus mengurus orang lain. Jadi dia ngurus saya seperti ibunya sendiri. Itu yang bikin saya saat itu terharu. Dia kasih semangat. Ibu, saya sehat, saya mengurus orang sakit. Supaya ibu sembuh. Kenapa saya yang sakit? Justru patah semangat. Yang itu akhirnya saya optimis lagi harus sembuh. Nah, atas dorongan adik-adik saya juga yang kebetulan di sini, kalau saya sendiri saya juga nggak tahu ya, mungkin agak lebih ngedrop lagi ya. Saya ngedrop bukan cuma fisik saya ya, tapi hati saya juga ngedrop, stres juga ya. Tapi keponakan saya kasih semangat, harus akhirnya saya mulai badan sudah mulai sehat. Setelah sembuh itu sudah, walaupun belum pulih banget, saya di swab. Hasil swab saya ternyata besoknya masih positif dan masih di bawah 30, jadi saya nggak boleh pulang. Sementara adik-adik saya sama keponakan saya sudah di atas 30 CT-nya, jadi boleh pulang. Nah, saat pulang itu pun juga mulai ada rasa sedih, rasa aduh aku kok sendirian. Mereka pulang, saya antarkan sampai ke depan, kemudian saya sudah mulai bisa bangun, saya ngantarkan pulang sampai ke kamar itu ciut lagi. Tapi suster selalu kasih semangat saya kalau lagi ke kamar, periksa saya, ibu harus sembuh, ibu harus kuat, minum obatnya. Terus diambilkan makanan kan, pakai kotakan ya, saya diambilkan, mulai ada lagi. Jadi kalau saya mulai agak, hati saya itu mulai mulai sedih, mulai timbul rasa aku bisa sembuh gitu, saya keluar, saya ke bawah, nongkrong gitu, sambil ngeliat, walaupun saat melihat ambulan datang itu mulai ciut lagi. Tapi suster selalu mengatakan, ibu harus happy, ibu harus senang, harus semangat untuk sembuh. Dan adik-adik saya juga selalu WA, mama saya juga selalu ngomongin. Itu yang menguatkan saya bahwa saya harus sembuh. Saya selalu bilang, saya bisa sembuh dok. Dokter bilang itu sembuh bu, COVID itu bisa sembuh asal ibu semangat. Bahkan banyak lagi yang lebih cepat sembuhnya. Tapi kalau ibu sedih terus, ibu stres, itu justru memperparah. Itu lagi walaupun di kamar sendiri, akhirnya saya nggak bisa berpikir untuk buat konten, padahal ini salah satu hiburan saya ya, berbagi gitu. Lalu mulai sedikit-sedikit saya merasa nyaman di kamar ini. Kamarnya enak, tapi perasaan saya, batin saya yang berubah-ubah gitu. Tapi saya harus semangat dan saya ikut olahraga sana, terus berjemur. Saya kan selesai senam biasanya ada karaoke, saya lihat pada karaoke semua ya, senang saat itu, senang. Terus kita kadang kenalan sama pasien-pasien yang lain kan banyak ya, itulah saya bahagia. Apalagi kalau ada petugas-petugas yang pakai APD joget-joget, ikut-joget, itu bikin saya juga saya lupa bahwa saya sakit gitu. Akhirnya sekarang walaupun saya masih di Wisma Atlet, kondisi saya tadi malam juga agak pusing ya, nggak bisa hilang gitu. Tapi saya berharap saya bisa kembali pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga saya, karena besok itu saya swab ya. Setelah 5 hari itu saya swab, mudah-mudahan hasilnya negatif. Harapan saya itu jadi buat yang sama-sama merasakan mengalami sakit COVID seperti saya ini, semoga segera sembuh.
buat yang tidak percaya, COVID itu benar ada. COVID itu suatu penyakit yang memang benar ada, dan saya mengalami, dan klaster keluarga itu memang ada, klaster kantor itu, perkantoran memang ada, karena memang saya mengalami, adik saya juga satu kantor sampai 21 orang itu langsung masuk ke Wisma ini, itu semua ada. Memang penyakit apapun itu bisa mematikan kalau memang Allah berkehendak, tapi alangkah baiknya kita menjaga kesehatan. Buat yang belum terpapar, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kondisi fisik kita masing-masing, kitalah yang tahu diri kita sendiri. Semoga semua ini segera berakhir, karena banyak sekali di sini ribuan yang sakit ya. Semoga semuanya berakhir, kita kembali seperti dulu lagi. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat